Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'd. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, akhirnya saya sampai ke kampung yang indah ini, wilayah Dieng. Sudah lama saya memimpikan bisa hadir ke tempat ini, tapi karena kegiatan yang begitu banyak, bagi-bagi waktu, baru kesempatan hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Dan untuk apa kita berjumpa ini? Saudara sekalian, Allah memilih kita menjadi orang-orang Islam itu merupakan nikmat yang paling besar yang kita dapatkan. Sebab lihatlah seluruh manusia itu, apa yang mereka cari? Apa yang mereka cari? Kebahagiaan. Yang kerja pagi siang malam, yang pergi ke Eropa, ke Amerika, yang kemana-mana itu. Ya, yang sekolah, yang macam-macam itu. Untuk apa mereka semua bergerak itu? Mereka ingin cari apa? Kebahagiaan. Tapi tidak mungkin seorang itu akan bahagia kecuali dengan Islam. Karena itu barakallahu, saya hanya memberikan motivasi aja dikit. Satu ayat dalam surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Dengan karunia Allah, ahli tafsir menafsirkan itu al-Islam. Dengan karunia Allah, yaitu Islam yang kita pegang ini. Wa rahmatihi, yaitu Al-Qur'an. Dua itu pegangan. Dengan Islam yang kita miliki dan Al-Quran menjadi petunjuk kita. Fabidzalika falyafrahu. Untuk dua itu silakan kalian bahagia. Perintah. Maknanya tidak boleh ada di antara kita yang tidak bahagia. Kalau lihat wajahnya sedih semua. Ya, yang punya utang, ya ada masalah. Tapi insya Allah bahagia semua kan. Tidak ada orang hidup gak punya masalah. Bohong. Ya, setiap orang hidup pasti punya masalah. Tetapi Allah menjamin inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri. Satu kesulitan ada dua kemudahan. Tetapi yang paling utama pegangan kita adalah ini. Dengan Islam dan Al-Quran silakan kalian bahagia. Bahagia diri kalian. Dirimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, keluargamu, masyarakatmu, bahagiakan semuanya. Perintah dari Allah. Makanya para ulama menyimpulkan, jangan kau berharap untuk bisa memperoleh bahagia di akhirat kalau kamu tidak bahagia di dunia ini. Apalagi melihat alam Dieng ini, siapa yang tidak bahagia lihat alam ini, kan luar biasa. Karunia Allah di depan kita ini. Wa khairum mimma yajma'un. Kebahagiaanmu dengan Islam dan Al-Quran itu lebih hebat, lebih dahsyat dari kekayaan yang dikumpulkan oleh manusia itu. Allahu Akbar. Luar biasa karunia Allah ini. Meskipun tidak punya duit, meskipun rumah kontrak, tetap karena kebahagiaan tidak ada kaitan dengan duit. Tidak ada kaitan dengan macam-macam materi itu. Ketika Anda, ibu-ibu, jamaah saya paling banyak ibu-ibu, Pak.
Jakarta itu paling banyak sama ibu-ibu. Kalau saya ngisi ibu-ibu, saya paling ganteng pokoknya. Bu, saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu mau bahagia enggak? Hah? Meskipun di poligami? Hah? Bu, ibu ketika bahagia, ibu pegang apa? Duit, auzubillah, mana ada orang bahagia pegang dompet, nggak ada. Majnun aja. Orang bahagia pegang apa? Dompet mana ada. Ketika bapak ibu bahagia pegang apa? Sini, aku bahagia sekali. Ya bu, tapi kalau ibu syaratnya selama tidak madu. Bu, bahagiakan dirimu. Dan bahagiakanlah keluargamu. Dan masuklah surga bersama-sama. Jangan kayak ibu-ibu di Jakarta itu. Ibu itu nanya sama saya, Pak Ustadz, kalau bapak-bapak nanti masuk surga dapat bidadari, ibu-ibu dapat apa Pak Ustadz? Aku tanya ibu-ibu di Jakarta itu. Saya bilang begini, ibu gak kepingin ketemu sama suaminya di surga. Enggak, tak cukup di dunia saja. Ada apa dengan ibu ini? Jangan-jangan dia gak bahagia dengan suaminya ini. Padahal tidak ada di surga itu jomblo. Tidak ada di surga itu janda. Tidak ada di surga itu apa? Kalau laki apa namanya? Duda. Karena Allah berkatakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 70, "Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun." Masuk surga kamu dan pasanganmu untuk kalian senang-senang bersama. Enggak ada janda, duda, jomblo, enggak ada itu. Semua ada pasangan-pasangannya. Kalau enggak dapat di dunia, dapat di sono. Mudah-mudahan bersama dengan pasangannya yang di sini. Bukan yang giginya gowang. Nanti di sana, waduh Pak Ustadz, suamiku pendek, hitam, keriting. Udah gitu pelit Pak Ustadz. Nah, kalau nanti di surga berubah semuanya itu. Yang lakinya ganteng, yang perempuannya cantik, rata-rata umur 33 tahun. Dan Nabi mengatakan, aku berharap penduduk surga itu 2/3 akan diisi oleh umat Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan sampai kita tidak masuk surga. Setuju? Ayo, bikin kesepakatan dengan istrimu, dengan suamimu. Kita masuk surga bersama. Siap? Oh, luar biasa. Sebab ada di tempat lain tuh. Ya, bapaknya subuh ke masjid, anaknya dibiarkan tidur. Kasihan anakku, biar tidur. Lah ini bapak mau masuk surga sendirian ini. Ya. Istrinya tahajud malam. Suaminya dibiarkan tidur, nggak dibangunin tahajud. Berarti apa? Istri mau masuk surga sendirian. Ajak-ajaklah keluargamu itu. Saya ketika diundang ke Malaysia, waktu ngisi kuliah subuh, jamaahnya orang tua semuanya. Saya omelin itu. Mana kalian, keluarga kalian, mana anak kalian, mana cucu kalian? Kok orang tua semua ini? Memang mau masuk surga sendirian. Dia tunduk aja tuh orang-orang. Masuk surga sekeluarga. Nah, bagaimana kalau kita masuk surga rame-rame? Karena enggak ada orang masuk surga sendiri-sendiri, Pak. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa ini akan digiring rame-rame masuk surga. Bukan sendiri-sendiri. Itu ayat itu. Makanya kita selalu diajarin sholat berjamaah, Jumat rame-rame, takbir akbar rame-rame, ya kan? Seneng-seneng, rame-rame lah, jangan seneng-seneng sendirian, ya kan? Ikhwan berkewikum, saya tidak bicara masalah itu, tapi bagaimana kemudian kita bahagia ketika Islam itu menang? Gimana caranya? Sekarang kita menang atau kalah? Menang atau kalah? Ukurannya apa? Kita ini di desa
87% menurut statistik yang ada. 87%. Tapi aset umat Islam seluruhnya cuma 12%. Sementara yang lain di tangan orang lain. Menang kalah. Masih ada 60-65% orang Islam yang tidak bisa baca Quran. Padahal kita sudah merdeka 75 tahun. Kira-kira ada yang salah nggak itu? Ada yang salah nggak itu? Saya mau tanya. Ya, banyaknya orang miskin itu siapa mereka? Orang Islam, Muslimin. Makanya saya langsung ngomong sama Presiden Jokowi di istana. Masalah terbesar seperti Bapak sampaikan, itu kesenjangan sosial. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kalau ada 100 orang kaya, 1 yang muslim, 99 non muslim. Kalau ada 100 orang miskin, 1 yang non muslim, 99 muslim. Kira-kira ada salah nggak ini? Harus diperbaiki Pak Presiden. Kita harus angkat umat Islam ini. Kenapa? Kemajuan bangsa ini tergantung daripada umat Islam. Karena umat Islam mayoritas di negeri ini. Siapa memerdekakan Indonesia ini? Jangan lupa. NKRI itu adalah konsep Pak Natsir. Tokoh ulama kita itu. Pendiri Dewan Dakwah. Soekarno datang ke rumah Pak Natsir. Saudara Natsir, saya serahkan Indonesia kepada Anda. Karena sudah mulai pecah-pecah. Riskan Pak Natsir kemudian mencari jalan sampai kembalikanlah MOS integral, kembalilah kepada NKRI. Itu konsepnya Pak Natsir, tokoh umat Islam. Jangan sampai kita kemudian dijauhkan dari negara ini. Makanya kita ini ya sebenarnya sedang membantu Presiden untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya, karena tugas Presiden menurut undang-undang apa? 4. Ya, cuman sayang ini waktu di diskusi ILC 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf kok nggak dibahas ini. Padahal ini inti masalah. Undang-undang dasar mengamanatkan kepada Presiden 4 hal. Dan itulah yang dilaksanakan oleh Presiden, para menterinya, sampai lurah, sampai nanti RT RW itu. Dan kita sebagai bangsa dan masyarakat ini kan. Apa yang kita inginkan 4 ini? Menurut ini undang-undang nih. Pertama, cerdaskan bangsa ini. Tidak boleh ada yang bodoh. Ya, harus dipinterkan umat ini. Harus dipinterkan bangsa ini. Ternyata masih ada 65% orang Islam gak bisa baca Quran. Ini maknanya apa? Ada yang salah. Ayo, hidupkan itu. Pelajaran-pelajaran TPA itu. Supaya anak-anak kita jangan sampai tidak bisa baca Quran. Karena kami menugasi ibu-ibu untuk membina anak-anak SMP SMA negeri di Bekasi. Ya. Coba ibu-ibu turun ke sekolah-sekolah negeri SMP SMA, bikin kerjasama dengan kepala sekolah dan pihak orang tua, wali murid untuk mengajarkan 3 hal. Di luar pelajaran sekolahan. Yang pertama, rukun iman, rukun Islam. Ya, alhamdulillah kita ini kan semua ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah tandanya apa? Rukun imannya 6, rukun Islamnya 5. Jangan mau dengan Syiah itu. Syiah itu rukun Islamnya 5, rukun imannya 5, Pak. Ya. At-tauhid, al-adl, an-nubuwah, al-imamah, al-ma'ad. Ini bukan dari Rasulullah. Mereka ngarang sendiri agamanya. Makanya tidak boleh ada Syiah di kampung ini. Usir Syiah itu. Karena itu menyimpang ajarannya. Saudara sekalian, alhamdulillah. Tanya sama orang NU, berapa rukun imanmu? 6. Tanya orang Muhammadiyah, berapa rukun imanmu? 6. Tanya yang lain-lainnya itu. Selama rukun imannya 6, ahli sunnah wal jamaah. Begitu pula rukun Islamnya 5. Kalau Syiah 5-nya beda lagi, Pak. Ya. Salat, puasa, zakat, haji, al-wilayah, loyalitas kepada para imam.
Imam Syiah ditanya, ini dalam kitab Usul Kafi, saya punya kitabnya. Ditanyalah ulama besar Syiah ini, Imam Syiah ini, dari 5 itu yang paling penting yang mana? Yang kelima yang paling penting. Loyalitas kepada, loh ngalahin sholat kalian semua itu. Kira-kira sesat tidak ini? Na'udzubillah min dzalik. Rukun iman kita, alhamdulillah. Ya, 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, zakat dan haji bagi yang mampu. Alhamdulillah. Saya ajarkan ibu-ibu, ajarkan anak itu. Pahamkan mereka rukun iman, rukun Islam. Karena itu dasarnya apa? Akidah Islam. Yang kedua, ajarkan mereka sholat yang benar. Karena masih banyak anak-anak yang tidak sholat atau sholat yang benar. Dan sholat yang benar harus diawali dengan apa? Wudunya benar. Kalau wudunya nggak benar, sholatnya apa? Nggak sah. Yang ketiga, ajarkan mereka baca Quran. Alhamdulillah, disepakatilah ibu-ibu dengan kepala sekolahnya, dengan wali muridnya semuanya, senang mereka karena dikasih pelajaran tambahan. Dikumpulkan anak itu ratusan anak muslim itu. Sama ibu ketuanya ditanya, tadi pagi yang sholat subuh siapa? Coba angkat tangan. Yang angkat tangan kira-kira 10 anak. Dari ratusan anak itu. Mana orang tuanya? Kok membiarkan anaknya nggak sholat subuh itu gimana itu orang tuanya? Tanggung jawab nanti dia menolak. Ketika ditanya, siapa yang sudah bisa baca Quran? Yang angkat tangan sekitar 5 orang. Dari ratusan anak itu. Maklum. Karena kalau mengandalkan sekolahan-sekolahan yang umum itu, dia pelajaran agamanya cuma 2 jam sampai 4 jam. Seminggu. Dapat apa itu anak-anak? Makanya masjid harus berperan. Majelis taklim harus berperan. TPA harus hidupkan itu. Untuk mengajarkan anak-anak kita itu. Barakallahu ini sebagai contoh. Ya, supaya nanti kita tidak sampai anak-anak kita nanti menuntut kita di akhirat karena kita tidak bertanggung jawab mendidik mereka. Nah, karena itu barakallahu ini hal yang penting untuk diingatkan kepada kita supaya terutama para pemuda ini mengenal Allah. Tahu masjid, tahu arti sholat itu. Karena ini masalah pokok. Ya. Nah, barakallahu ini adalah hal penting yang harus kita ingatkan. Kemudian, apa yang kemudian perlukan berikutnya? Ya, ketika orang sudah menyadari arti keislamannya ini. Ya, Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat As-Saff ayat yang ke-9, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad SAW membawa petunjuk untuk mempraktekannya dan memenangkan Islam di atas semua agama itu. Meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Jadi bukan cuma sekedar sholat, puasa, zakat, haji, tapi bagaimana kita bertanggung jawab untuk memenangkan Islam. Nah, ini kita cerdaskan bangsa kita ini. Yang pertama itu tugas presiden mencerdaskan bangsa ini. Baik itu pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Makanya di dalam lagu Indonesia Raya bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya dulu atau badannya dulu? Jiwanya dulu. Dan dalam jiwa itu pembinaan agama itu. Kalau masalah badan itu tol, ya kan? Mall, itu fisik semua itu. Tapi manusia ditentukan oleh rohaninya, 80%. Makanya antum lihat sekarang, banyak orang kaya merana hidupnya. Orang-orang yang punya jabatan, mantan jenderal, mantan banyak yang merana hidupnya. Apalagi kalau sudah nggak punya jabatan. Ya. Kenapa? Karena mereka menganggap materi itu yang membuat kebahagiaan. Bukan, sama sekali. Itu cuma 20% fisik kita. 80% ada dalam rohani kita. Silakan nanti dilihat dalam surat Shad ayat 71-72. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashar min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku ciptakan manusia yang berasal dari tanah. Itu fisik kita. Asalnya dari tanah, akan kembali kepada tanah dan akan dibangkitkan dari tanah.
Tetapi ketika aku ciptakan manusia itu dan kusempurnakan ciptaannya, aku tiupkan ke dalam dirinya rohku, kata Allah. Sehingga untuk itu aku perintahkan malaikat-malaikat itu sujud kepadanya. Jadi sujudnya karena fisik atau karena rohani? Rohani. Begitu pentingnya rohani itu. Jangan sampai kosong. Ya, sekarang ini bangsa Indonesia dan umat manusia seluruh dunia sedang dilanda penyakit COVID-19. Percaya atau tidak percaya? Kalau lihat jamaah ini ada pakai masker atau kecuali 1-2, kayaknya nggak percaya. Luar biasa ini. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan semua oleh Allah SWT. Tapi memang COVID-19 ini ada 3 macam jenisnya. Menurut para ahli, para peneliti kesehatan itu. Jenis yang ada di Indonesia ini, seperti yang di Wuhan, itu yang paling ringan. Dari 100 orang yang terkena COVID, yang meninggal 2-3 orang. Kalau seandainya penanganannya kurang bagus, bisa meningkat sampai 7-9 orang. Itu pun kebanyakan karena mereka sudah punya punya bawaan, jadi komplikasi. Nah, kemudian ada jenis yang kedua, yang jenis B. Itulah yang mengena orang-orang Eropa, terutama yang di Italia. Ya, kira-kira dari 100 orang yang meninggal 40 orang. Kelimpangan tuh orang. Ya. Ada yang ketiga, dan ini yang paling berat, yang C. Itu yang berkembang di Amerika. Makanya di seluruh dunia, orang yang meninggal karena COVID terbanyak di mana? Di Amerika. Sampai 300.000 lebih. Kita baru 12.000 sekian kan. Mereka udah 300.000 lebih. Karena jenis COVID-nya itu sudah berat. Ya, mudah-mudahan itu hukuman dari Allah untuk mereka yang kafir itu dan menjadi uji buat kita supaya kita lebih waspada dan dapat menghindarkan dari apa? COVID-19. Tetapi sampai sekarang belum ada obat yang bisa dipastikan tokcer untuk mengobati COVID-19 ini. Tapi ada satu yang disepakati oleh seluruh para ahli kedokteran. Apa itu? Daya imunitas tubuh. Kalau tubuhnya daya imunitasnya kuat. Nah, daya imunitas kuat itu kenapa? Rohaninya sehat, jasmaninya sehat. Insya Allah akan terjauhkan. Nah ini buktinya ini. Nggak pakai apa? Masker, aman semua ini kan, sehat semua. Masya Allah. Apalagi alamnya yang dingin begini, luar biasa. Ini karunia Allah luar biasa, alam yang Allah diberikan Allah ini. Kembali kepada kecerdasan bangsa ini. Ini ada tugas negara. Ya, dan kita semua membantu untuk mencerdaskan bangsa ini. Makanya penceramah, ustadz, ulama, kiai, santren, itu semua dalam rangka membantu untuk mencerdaskan bangsa ini. Makanya karena umat Islam penduduk terbesar di Indonesia, maka ketika umat Islam bahlul, maka hasilnya apa? Hasilnya apa? Nggak maksimal. Maka umat ini harus kita pintarkan. Jadi ini bukan tugas negara aja, tugas kita juga. Memintarkan, membantu presiden itu. Yang kedua, tugas presiden adalah mensejahterakan rakyat semua. Harus sejahtera ini. Anda tanya sama antum, sudah sejahtera belum? Sudah sejahtera belum? Belumnya ringgit apa? Pelan amat. Sudah sejahtera belum? Mau sejahtera enggak? Nah, kita harus cari solusinya. Nah, insya Allah kita sejahterakan atas izin Allah. Walau amana ahlul qura wattaqau lawatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Bila penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan pintu rezeki dari langit dan pintu rezeki dari bumi. Itu syaratnya. Makanya bangsa ini harus kita cerdaskan dengan iman dan takwa, dan itu sudah ada dalam undang-undang. Undang-undang pendidikan kita apa itu? Mengharuskan untuk meningkatkan iman dan takwa daripada apa? Bangsa ini. Itu amanat undang-undang. Ini yang kedua, mensejahterakan rakyat. Makanya kita sejahterakan ini.
Insya Allah kita akan mulai kesejahteraan dari kampung halaman ini. Setuju? Nanti akan saya ajarkan gimana caranya. Karena pengalaman Korea Selatan ini menarik sekali. Korea Selatan itu merdeka 2 hari sebelum Indonesia. Mereka merdeka 15 Agustus 1945. Kita merdeka 17 Agustus 1945. Padahal kita dijajah oleh Jepang cuma 2 tahun setengah. Mengke-mengke. Ya, sementara Korea Selatan itu puluhan tahun dijajah sama Jepang. Hancur negerinya. Tapi mereka bisa bangkit. Teman saya, seorang dokter ekonomi, mencoba untuk melakukan penelitian Korea Selatan sana. Sampai ketemu dengan konseptornya. Ya, bagaimana Anda bisa merubah Korea Selatan menjadi negara maju seperti ini? Ya, dan rata-rata kita kan pakai apa ini? Samsung. Bikinan mana ini? Korea Selatan. Ya kan? Ini bukti mereka sudah menjajah kita ini, luar biasa ya. So, sekalian ketemulah kawan kita ini dengan si inovatornya itu, dengan konseptornya itu. Bagaimana Anda membangun Korea Selatan? Apa jawaban dia? Dan sangat mengagetkan jawabannya. Kami memulai membangun Korea Selatan dengan surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Pakai Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Padahal mereka bukan orang Islam, Pak. Di Korea Selatan ini konsepnya surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Allah tidak merubah satu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka sendiri. Itu yang ditemukan. Dan itu setelah penelitian dalam dilakukan oleh dia. Dia datang ke Malaysia, dia datang ke Aceh, dia pelajari sejarah Islam, dia pelajari peradaban. Dan kesimpulannya ada pada ayat itu. Siap berubah? Sekalian, jangan kalah dengan Korea Selatan. Karena kita punya Islam dan Al-Quran, harus lebih hebat dari mereka. Kemudian sekalian, bagaimana mereka memulai? Dari desa-desa. Bukan dari kota. Mereka bergerak dari desa-desa. Dari situlah kemudian dibangun komunikasi antara pejabatnya, antara tokoh masyarakatnya, antara ibu-ibunya bersatu untuk membangun kampung masing-masing. Yang kurang irigasi dibikin irigasi, yang kurang ada jalan dibetulin. Ayo bareng-bareng. Kira-kira bisa enggak? Bisa. Selama kita gotong royong, apalagi masyarakat Indonesia terkenal apa? Masyarakat apa? Gotong royong. Kayaknya udah masuk isya ya. Nah, adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Sampai selesai nanti kita sejamaah insya Allah. Setuju? Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi saya ulangi lagi tugas presiden apa? Mencerdaskan apa? Bangsa. Yang kedua apa? Mensejahterakan rakyat. Yang ketiga, melindungi seluruh tumpah darah. Jadi harus ada dilindungi supaya jangan ada yang celaka ini seluruh rakyat ini. Ya. Dan yang keempat, berpolitik bebas aktif demi kepentingan nasional. Itu 4 misi besar. Nah, kita sebagai umat Islam, ayo kita menata diri lagi agar umat ini menjadi umat yang maju dengan Islam. Karena Allah telah memilih kita menjadi orang Islam. Bangsa Arab pernah percaya dengan Islam. Bangsa Eropa 800 tahun percaya dengan Islam. Di mana? Di Spanyol, Andalusia. Saya udah kenal sana, saya lihat luar biasa peninggalan umat Islam sana. Umat Islam pernah jaya di India sampai dibangunnya Taj Mahal itu. Umat Islam pernah berjaya di Cina. Dulu yang paling maju itu di wilayah Uighur dan Xinjiang itu. Maju dulu Islam. Makanya sekarang ditekan oleh Cina itu kan, Muslimin di sana. Turki pernah berjaya dengan Islam ratusan tahun.
500 tahun lebih. Yang belum itu bangsa Melayu ini. Dalam forum-forum internasional yang saya ikuti, begitu besar harapan para ulama dan pemikir di dunia Islam itu, agar Islam akan muncul dari Indonesia sebagai bangsa Melayu terbesar ini. Tergantung kitanya ini. Makanya terus kita konsolidasi ya kekuatan umat ini ya pada saat kemudian terjadi peristiwa COVID-19, dunia goncang, ekonomi merosot, Indonesia yang termasuk terkena krisis. Pada waktu mulai lockdown di banyak negara, saya kan lockdown di Uzbekistan. Dari Rusia saya ke Uzbekistan, saya melihat bagaimana dakwah Islam di Rusia. Alhamdulillah. Di masa komunis dulu, Uni Soviet, masjid di sana cuma ada 50. Sekarang sudah 5.000 lebih. Saya masuk ke Blue Mosque, masjid yang biru. Ya, itu 4 tingkat. Hampir semua anak muda di masjid itu. Wah, luar biasa, bahagia sekali. Jadi insya Allah kita akan lihat kebangkitan Islam ini bakal dahsyat. Ya, baik di Rusia, apalagi yang sekarang berkembang di Eropa. Makanya menjadikan Macron presiden Prancis itu senewen. Ya, dia nuduh Islam krisis, ya, membenarkan bahwa si Habdo itu menghina Nabi Muhammad lewat karikaturnya, sehingga umat Islam seluruh dunia protes, ya, protes secara politik, sehingga menteri duta besarnya diusir atau duta besarnya dipanggil, ya, atau didemo oleh masyarakat Muslim di semua negara itu. Dan yang kedua diboikot produk-produknya itu. Dalam 6 hari bertekuk lutut ya. Maaf, kata-kata saya disalahpahami. Ya. Ngomong apa kamu? Umat ini hebat sekalian. Hampir 2 miliar penduduk Islam dunia ini. Dan 85% ahli sunnah seperti kita ini. Nah, demografi ini yang harus kita kelola dengan benar. Termasuk Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Ini harus kita maksimal potensi kita. Supaya kita menjadi hebat di atas semua nanti insya Allah. Dan kita berharap Islam akan muncul kekuatannya dari Indonesia. Siap? Barakallahu sekalian. 4 hari saya terlockdown di Uzbekistan. Ya, akhirnya duta besar Indonesia mencoba untuk berdialog dengan pihak pemerintah. Alhamdulillah 4 hari kemudian kita diizinkan pulang 1 pesawat saja. Jadi airport itu saya lihat tadinya gelap, dinyalakan buat kita, habis itu digelapin lagi. Ya, di lockdown betul. Ya. Nah, di Jakarta PSBB. Ya, akhirnya terpaksa kita banyak di rumah kan. Di rumah mau nikah nggak bisa. Ya kan? Ngapain dong? Mau kerja nggak bisa, suruh di rumah terus. Akhirnya saya ngarang buku. Nih, hasil COVID-19. 2 buku ini. Ya, hasil COVID-19 itu menghasilkan buku ini. Ya. Alhamdulillah nanti kita akan udah yang buku ini. Ya. Kalau ini membangun pribadi-pribadi ini, umat. Kalau ini membangun kekuatan umat. Ya. Bagaimana supaya ini, nah kenapa saya buat buku ini? Saya mencoba untuk diskusi dengan tokoh-tokoh Islam tingkat nasional. Ya, apa konsep tuan-tuan di dalam membangun kekuatan umat Islam? Jawabannya sporadis. Maknanya apa? Tokoh-tokoh kita itu tidak punya konsep. Akhirnya semikir, akhirnya jadilah buku ini. Makanya kita bedah. Alhamdulillah didiskusikan oleh profesor, oleh doktor. Saya diskusi dengan mereka. Kemudian ada yang bertanya, Pak Ustadz, kalau Ustadz jadi presiden, apa yang Pak Ustadz lakukan? Apa langsung dirubah jadi khilafah itu? Ya, saya senyum. Enggak begitu. Ya, mau khilafah, mau presiden, mau kerajaan, mau emirat, itu hanya formalitas saja. Makanya dalam ahli sunnah itu bukan akidah. Nah, itu masalah siasat. Ya, masalah fikih. Dibahas di fikih. Bukan dibahas di akidah. Yang terpenting adalah 2.
Dalam aturan Islam, mengurus negara ini cukup 2 saja. Ya, meskipun begitu saya nggak mau jadi presiden. Bukan gampang. Ya. Apa 2 ini? 1, jaga keutuhan Islam. Jangan sampai dirusak, jangan sampai ditimpangkan, jangan sampai apa? Umat murtadkan. Jaga itu Islam. Itu saya pertama. Himayatuddin, hirasatuddin, jaga agama ini. Yang kedua, siasatud dunya lirafahiyatin nas. Mengurus dunia, mensiasati dunia supaya masyarakat dan rakyat ini apa? Sejahtera dunianya. Makanya aturan Islam itu 2 targetnya. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Ada enggak? Saya lihat, ayo tanya. Konsep buatan manusia dari barat maupun timur, ada enggak yang menjamin 2 itu? Ada enggak? Nah, sekarang kita lihat nih. Kita lihat bagaimana apa peta kekuatan yang ada sekarang ini. Ya. Kenapa enggak bisa nih? Oke, lihat nih. Kita lihat kekuatan umat nih. Ya. Jumlah umat Islam mencapai 1/4 penduduk dunia. Bukan main. Makanya Michael The Hart ketika menulis 100 tokoh dunia yang telah merubah sejarah, merubah umat manusia, itu bertakan Nabi Muhammad nomor pertama. Orang Inggris ini, kafir dan muslim. Ditanya sama siapa? Kolega-koleganya. Bagaimana kamu menempatkan Muhammad kok nomor 1? Dan dia meneliti itu selama 28 tahun. Untuk bikin buku itu, dia meneliti 28 tahun. Maka dia jawab, coba kamu lihat. Muhammad itu kata dia, ini kurang ajar sebenarnya. Sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa itu. Orang yang celaka ketika disebut nama Nabi Muhammad, dia diam aja. Enggak menyebutkan apa? Sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka coba dia mulai dakwah sendirian. Ya, kemudian diikuti oleh istrinya Khadijah, diikuti oleh temannya Abu Bakar, diikuti oleh 2 anak kecil Ali dan Zaid bin Harithah. 4 orang. Coba lihat sekarang, berapa pengikutnya itu? 1,8 miliar. Luar biasa pengaruhnya orang ini. Padahal sudah 1442 tahun yang lalu. Tidak ada catatan seseorang hidupnya seperti Nabi Muhammad SAW. Lengkap. Mau dari sisi apa aja? Manusia sempurna yang diciptakan oleh Allah menjadi panutan buat umat manusia ini. Luar biasa. Ikhwan wa bikum. Makanya secara demografi kita ini hebat. Lebih daripada itu, Indonesia mendapat suatu karunia dari Allah, yaitu dengan anak-anak milenial. Siapa anak milenial ini? Umur 15 tahun sampai 35 tahun. Ada nggak di sini? Alhamdulillah banyak kayak gini ya. Ya? 15 tahun sampai berapa? 35 tahun. Ini calon-calon pemimpin masa depan. Ini akan merubah bangsa ke depan anak-anak ini. 15 tahun sampai 35 tahun. Perhatikan mereka. Ada 68 juta para pemuda ini. Ini yang harus kita perhatikan sekalian. Karena mereka akan merubah bangsa ini. Dan ini demografi ini luar biasa. Kemudian yang kedua, wilayah seluruh umat Islam ini ada 35 juta kilometer. Ini disebutkan oleh Profesor Doktor pemikir dari Mesir ya. Ya. Siapa namanya lupa saya. Itu menyebutkan angka 35 juta kilometer. Kemudian mana ini? Ini memiliki, nah sudah kelihatan, ini oke, jazakallahu khair. Ya, 35 juta kilometer ini ternyata saya lihat tuh dari Maroko sampai Maroke, saya udah datangi.
Dari Maroko sampai Merauke. Itu tempat mereka ini umat Islam strategis semua. Katulistiwa sekalian. Nah, di posisi tengah gitu. Dan 2/3 kekayaan dunia ada di negeri-negeri Muslim. Termasuk yang terkaya itu mana? Indonesia. Dahsyat. Ya. Nah, tinggal masalahnya kenapa kok banyak di tangan orang lain ini? Yang umat Islam sadar nih. Ayo kita rebut lagi dengan cara yang konstitusional. Dengan cara apa? Konstitusional, bukan ngawur, dengan konstitusional. Ayo kita bergerak. Ya, ini berikutnya apa? Kita punya sejarah gemilang. Will Juron menulis buku sekitar 20 juz tentang peradaban umat manusia. Dan dia simpulkan tidak ada peradaban Islam seperti tidak ada peradaban manusia seperti Islam. Ini yang harus kita bangun kembali, peradaban ini. Ya. Kemudian memiliki agama samawi yang tidak tertandingi. Ya, yang lain, agama lain itu bicara cuma etika. Tapi Islam bicara tentang way of life, pedoman hidup. Mau bicara apa coba? Mau bicara negara, ada sistem. Mau bicara pengadilan, ada sistemnya. Mau bicara masyarakat, ada sistemnya. Mau bicara keluarga, ada sistemnya. Mau bicara pembinaan perorangan, ada sistemnya. Lengkap. Tidak ada konsep seperti Islam. Karena ini adalah agama samawi yang datang dari Allah SWT. Yang utuh. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya, kata Allah. Makanya Islam tidak akan pernah punah. Yang punah mungkin kita sebagai pengikutnya. Kalau kita teledor, Allah akan ganti kita dengan yang lainnya. Makanya jangan sampai kita lengah. Ya. Kemudian sumber kekayaan alam yang melimpah. Tadi 2/3 kekayaan dunia ada di mana? Di negeri-negeri Muslim. Ya. Oke, kita lanjutkan. Seperti ini. Ini umat ini begitu kaya, tapi berebutkan oleh Barat dan Timur. Kalau bahasa kita di Indonesia, asing dan aseng. Ya, asing itu Barat, asing di Timur. Yang sono kapitalisme, yang sini apa? Komunisme. Ini dua yang merebut, mau ngambil kita ini, berebut mereka di negeri kita ini. Harus kita cegah itu. Ini milik kita ini. Istilahnya, antum punya lapak toko. Ada orang tiba-tiba buka lapak di depan toko kita. Hah? Kira-kira sah nggak? Kira-kira sah nggak itu? Bisa diusir nggak ini? Bukan lapak dia kok, ya kan? Ini lapak kita nih, umat Islam nih. Ya, penduduk Indonesia ini kan, itulah kita itu. Ayo kita kembalikan. Ya, dengan cara apa? Konstitusional. Jangan lupa. Kita akan rebut lagi. Nah, kita diperebutkan ini. Dan inilah yang Rasulullah sudah perkirakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud yang lainnya. Yushiku antada'at alaikumul umamu kama tada'atil akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir bangsa-bangsa itu merebutkan kalian sebagaimana orang-orang memperebutkan hidangan makanan seperti ini. Masing-masing mau ambil yang banyak kan? Maka Nabi ditanya waktu itu oleh sahabat, "Aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Apakah di saat itu kita jumlahnya sedikit wahai Rasulullah? Ya. Maka Nabi menjawab, "La, innakum katsirun, walakin ghutsa'un ka ghutsa'is sail." Ini ngomong kenceng aja masih ada yang tidur ini. Terlalu dingin nih negeri ini. Ya. Hei, yang tidur bangun. Sahur. Ya. Gimana kalau ngomongnya lemes nih kan? Apa tadi? La innakum katsirun walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'is sail. Kalian banyak tapi jumlah kalian banyak itu seperti buih. Tahu buih kan? Diombang-ambingkan ke sana, dilempar ke situ. Tidak ada kekuatan. Apa yang terjadi dengan umat Islam pada waktu itu wahai Rasulullah? Wala yanzi'annallahu min qulubi a'daikumul mahabbata minkum. Pada saat itu yang terjadi kata Nabi, dan omongan Nabi enggak mungkin salah. Kita yakini kebenarannya karena kita sudah menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Omongan Nabi pasti benar.
Kan kita lihat realitas. Apa yang terjadi pada waktu itu? Musuh-musuh kalian sudah tipunya lagi rasa takut kepada kalian. Coba itu. Umat Islam dibantai di Rohingya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa berbuat apa-apa. Mana negara-negara Muslim itu? Ya. Begitulah umat Islam di Bosnia dibantai sama Serbia. Begitulah, umat Islam diserang sama Amerika di Irak. Sebelumnya Rusia di Afghanistan, luar biasa itu. Hancurkan umat ini, saudara sekalian. Apalagi negeri Israel terus setiap hari membunuhin kaum muslim di Palestina itu. Ya, menyiksa, membunuh dan seterusnya. Dan nanti ujung akhir perjalanan manusia kita akan terjadi pertempuran antara kita dengan Yahudi itu. Ya, mudah-mudahan kita menjadi salah satu pasukan di situ insyaallah. Allahu Akbar. Saudara sekalian, itulah keadaan musuh tidak punya takut lagi sama kalian. Karena tadi dianggap tidak punya kekuatan. Ada bagus sekali penelitian dari Profesor Sarjani, seorang penulis dan dia dokter spesialis, saya pernah ketemu, ahli sejarah, karangannya banyak sekali. Dia menulis judulnya Misteri Salat Subuh. Ya, kita uji coba besok ini. Apakah besok salat subuhnya sebanyak ini atau tidak ini? Ya, kalau insya Allah salat subuh besok sebanyak ini, maknanya ini orang serius mau berubah. Ya, kalau ternyata cuma 2 soft 5 soft, berarti ada yang salah ini. Ya, berarti setannya masih banyak. Ya, kita uji coba besok ya. Setuju? Ada yang dari luar kota enggak? Lebih jauh dari saya, ada enggak? Hah? Ada itu dari Solo. Ada datang dari Solo itu. Tapi saya lebih jauh. Ya? Jalanan berapa jam? Ya, 6-7 jam apa? 8 jam. Saya sekalian kita uji coba besok. Kata Profesor Dr. Sarjani ini dalam buku Misteri Salat Subuh, Yahudi mengatakan begini. Ini tokoh Yahudi mengatakan, kalau saja orang Islam itu salat subuhnya tidak sama salat Jumat, maka kami belum menghitung mereka sebagai kekuatan. Maknanya apa? Kalau salat subuhnya umat Islam tidak seperti salat Jumat, ini kata tokoh Yahudi ini, maka kami anggap umat Islam itu belum jadi kekuatan. Berarti ukurannya apa? Salat subuh. Ibu-ibu, kalau ibu mau lihat suaminya soleh atau anaknya soleh, lihat salat subuhnya ke masjid enggak? Ya. Bapak-bapak, kalau melihat istrinya ini solihah atau tidak, maka lihat salat subuhnya. Kalau subuh enggak bangun, padahal dia sudah bersih ya, enggak main ya, maka berarti kita perlu nambah. Setuju? Tuh, setuju aja Bu kalau begitu Bu. Ini orang-orang kurang hiburan Bu, maklum. Saudara sekalian, kalau anakmu ketika adzan subuh tidak bangun, maka berarti anakmu ada masalah. Maka ukurannya apa? Salat subuh. Makanya Nabi mendidik para sahabat, laki perempuan, itu di salat subuh. Ya, Bartawikum. Makanya itulah kenapa kok kita nggak ditakuti oleh musuh-musuh kita itu. Ternyata rahasia di situ. Diungkap oleh tokoh Yahudi itu. Ayo kita perbaiki hubungan kita kepada Allah, terutama salat subuh. Yang hebat di mana? Joko Karyan. Ya. Salat subuhnya seperti salat Jumat. Dan 5 waktu ramai terus masjidnya. Kenapa? Karena di sana suka dibagi makanan. Ini suka dibagi makanan di sini. Hah? Nah, jangan-jangan karena itu kurang datang salat subuhnya aja. Nah, sering-sering bagi makanan, ya. Ikhwan barakallahu. Dulu ketika saya imam di Australia, pertama kali saya khutbah itu di gereja. Karena umat Islam tidak punya masjid, terpaksa sewa gereja. Bukan karena kita keluar dari Islam, bukan. Ya. Karena umat Islam nggak punya tempat, terpaksa sewa gereja. Kalau gereja itu izinnya kan worship, ibadah. Nah, dibolehkan kita. Makanya sambil begini di atas itu begini. Ya Allah kan gaya banget. Ya, akhirnya ayo kita kumpulkan dana, kita beli gereja, kita jadikan masjid. Berhasil. Alhamdulillah, saya menjadi imam pertama di Islamic Center itu.
Nah, saya bikin aturan kegiatan di sana. Setiap hari saya mengadakan kuliah subuh di masjid. Dan di Australia itu kan 4 musim, Pak. Kalau sini berapa musim? Semua musim dingin. Ya. Sana 4 musim, Pak. Dingin sekali, panas sekali. Ada musim gugur, ada musim semi. 4 musim. Setiap hari saya ngisi kuliah subuh. Sabtu, Ahad kita kuliah subuh, tapi saya minta sama ibu-ibu, ayo siapin sarapan lagi buat jamaah subuh. Ibu-ibu bergantian senang. Bu, kira-kira siap nggak menyiapkan makanan untuk jamaah subuh setiap Sabtu Ahad? Siap? Nggak ada suaranya. Parah. Bu, siap? Ya, nggak ada suaranya. Berarti nggak siap nih. Berarti bapak-bapak boleh gabung. Bu, siap? Ya, lemes amat. Ini harus ada pemimpinnya nih perempuan ini. Ini kayaknya nggak ada pemimpinnya seperti ini nih. Ya, terlalu dingin suasana jadi jawabannya. Bu, bikin bubur, kacang hijau, bikin apa? Ya, subhanallah, gampang Bu. Dan memberi makan orang-orang soleh ini kan luar biasa nilainya. Ala kulli hal, jadi setiap Sabtu Ahad, ibu-ibu saya sepakati membuat sarapan pagi untuk gantian. Coba apa yang terjadi? Orang kafir itu lihat, ini gereja dulunya sepi, sekarang kok rame. Sampai polisi nyari saya. Pas saya lagi gak ada. Ustaz, dicari polisi. Ada apa? Gak tahu. Saya paranin tuh polisinya. Ngapain nyari saya? Kalian kita dari mana, Pak? Meskipun negeri dia itu kan. Kenapa cari saya? Enggak, cuma mau tanya aja. Itu dulu sepi, sekarang kok ramai. Nah, Islam saya bilang. Ada. Sampai Pak orang-orang bule datang ikut sama kita. Yang paling menarik, orang Indonesia kan sapanya nasi. Dia nggak biasa makan nasi. Tapi akhirnya menikmati. Makanya kita itu suka ngantuan karena makannya apa? Nasi. Jadi yang tidur-tidur itu kebanyakan makan nasi. Suruh ngurangi nasi. Gitu kan. Ikhwan barakallahu. Nah, musuh Islam itu hilang rasa takutnya kepada umat Islam itu karena kita dianggap sepele. Nah, ternyata rasanya itu enggak menjaga salat subuh. Nah, kemudian pada saat yang sama wala yaqdhifanallahu fi qulubikumul wahn. Pada saat yang sama, mengapa umat itu menjadi lemah? Karena umat tertimpa di dalam dirinya rasa wahn. Para sahabat tidak tahu apa itu wahn. Wa mal wahnu ya Rasulullah. Apa maksudnya wahn itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit umat Islam kalau dia sudah cinta dunia. Ibu tahu kan? Bapak tahu. Kalau di pasar nanti ada orang beli, ya kan? Pertama kali beli, taruh 50.000, terus digini-gini kan. Baris. Ini kenapa? Kenapa? Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kenapa digini-giniin tuh? Ada nggak ibu-ibu kayak gitu? Nah, mulai besok jangan lagi ada begitu. Alhamdulillah ya Allah dapat rezeki yang pertama. Begitu. Jangan begini-gini. Jangan-jangan dukun itu yang nyuruh itu kan. Sudah tolak itu dukun-dukun itu. Yang ngasih rezeki Allah. Ya, makanya jangan takut. Tadi habis Jumatan saya sengaja makan bakso di depan Forest Kopi. Yang ke sini dari apa? Dari bawah itu ke atas sini kan? Lewat Forest Kopi. Udah ke sana enggak belum? Kan ke sana kan? Nah, di depan itu ada tukang bakso, pakai kopi putih, saya sengaja makan di situ. Makan. Sambil makan saya bilang gini. Luar biasa, Pak. Bapak tahu cecek enggak? Tahu. Apa makanan cecek, Pak? Lihat, dakwah saya enggak pakai dalil, enggak pakai hadis, enggak pakai Quran. Tahu Bapak, cecek apa? Bapak makan cecek apa? Nyamuk. Coba, cecek itu merangkak. Nyamuk terbang. Gimana mau nangkepnya itu? Gimana nangkepnya itu? Allah kirim makanan itu ke mulutnya cecek. Masa kalah sama cecek? Beginiin lagi. Ngaco aja. Allah yang ngasih rezeki itu. Coba, Bapak di sini, saya dari Jakarta. Jauh-jauh ke sini,
makan bakso bapak, bapak dapat rezeki. Siapa yang mengarahkan saya sampai di sini? Allah. Waduh, luar biasa ilmu cecak ini kata Pak itu. Alhamdulillah masuk di kepalanya kan. Itu dakwah itu. Itu dakwah itu. Makanya jangan takut hidup. Jangan gara-gara dunia lupa sholat. Jangan gara-gara dunia kamu lupa mendidik anak-anakmu. Jadi anak-anak soleh. Gak cukup cuma doa. Harus upaya bagaimana anak kita itu menjadi anak hebat. Pembela Islam ke depan itu. Itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia itu. Coba Bapak Ibu sekalian, lihat. Apa beda kambing dan anjing? Apa bedanya? Hah? Ya pastilah suaranya beda binatang. Perilakunya maksudnya. Perilaku kambing sama anjing bedanya apa? Perhatikan. Kambing sebelum subuh sudah bangun. Ya kan? Diikuti oleh burung, diikuti oleh ayam. Sebelum subuh sudah bangun. Kemudian pagi dia bergerak cari makan. Maghrib sudah pulang, Pak. Ada nggak kambing pulang setelah maghrib? Ada nggak? Burung, ayam pulang setelah maghrib. Ada nggak? Kecuali burung hantu ya. Subhanallah. Tapi kalau anjing, Pak, maghrib mulai gonggong, ganggung, mendekati subuh tidur dia. Sekarang banyakkan anjing atau kambing? La haula wala quwata illa billah. Coba itu. Dikasih waja'alna an-nahara ma'asya waja'alna al-laila libasa. Cukup sampai matahari terbit. Ya, itu makanya petani-petani kita matahari sudah pulang dia. Ngikuti burung, ngikuti ayam kita apa. Ya, burung enggak pernah sekolah. Kambing nggak pernah sekolah, tapi berkah hidupnya. Saya mau tanya, banyakkan mana kambing sama anjing? Banyakkan mana kambing sama anjing? Kenapa? Padahal kambing kalau lahir maksimal 3, 2 atau 3. Coba tanya sama pengembala kambing. Makanya Nabi kebanyakan pengembala kambing. Karena ini makhluk berkah. Kalau lahir cuma 2 sama 3. Anjing sekali lahir 7 sampai 10. Menurut logika, harusnya banyakkan mana? Harusnya, tapi tidak. Subhanallah. Mau jadi kambing atau anjing? Janganlah. Saya nggak mau jadi kambing, saya nggak mau anjing lah. Tapi pelajaran penting itu dari kambing itu. Ya, jelas. Yang menjadikan umat ini rusak kenapa? Cinta dunia, takut mati. Tapi saya sadar hari ini. Luar biasa warga Dieng ini tidak takut mati. Buktinya nggak ada yang pakai masker. Nekat semua nih, luar biasa. Alhamdulillah. Ikhwan, jadi itu. Lanjut ya. Biar waktunya cukup. Nah, apa solusinya? Ya. Di dalam surat Al-Anfal ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa birribatil khayli turhibuna bi'a wallahi wa aduwakum. Kamu harus persiapkan kekuatan, perintah itu Pak. Ini kami ini termasuk yang sedang menyiapkan dirinya menjadi benteng pembela ulama dan umat, ya, dengan menyiapkan fisik yang kuat. Umat Islam harus kuat Pak. Harus kuat Pak. Makanya Nabi Muhammad itu fisiknya itu 30 kali lipat fisik orang biasa yang paling kuat. Beliau pernah ditantang sama Rukana. Aku gulat di masanya. Diladenin sama Nabi. Kalah dia. Nabi kuat Pak. Makanya istrinya 9. Ya? Ini satu. Satu mengke-mengke. Ya Allah. Kenapa? Banyak makan nasi. Nabi makanya apa? Kurma dan air. Makanya Bu, kalau mau kuat suamimu, kasih makan kurma. Tadi saya dikirimin kurma sama panitia. Wah ini panitia ini paham betul ini. Betapa arti kurma itu. Kita disuruh kuat terus sama panitianya kan.
Makanya selain konsep kekuatan fisik, fa iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Ya, para sahabat itu ditetapkan oleh Rasulullah syarat fisiknya itu kalau kalian 20 harus bisa mengalahkan musuh 200. Satu banding berapa? Itulah Kopassus. Kopassus itu ambil dari sini. Kopassus itu satu orang harus mengalahkan 10 tentara biasa. Kopassus. Ya, Kokam insya Allah bisa itu ya, standar itu ya. Hah? Makanya harus pendekar. Ya, harus pendekar, jangan sabuk putih. Kan? Ikhwan warahmatullahi ana khafafa ankum wa alima anna fikum dha'fa. Fa iyyakum minkum mi'atun sabira yaghlibu mi'atain. Allah tahu kalian punya kelemahan. Sekarang Allah turunkan standarnya, satu orang harus bisa mengalahkan 2 musuh. Itu standar terakhir. Berapa? Satu orang harus bisa mengalahkan 2 lawan. Artinya kalau kita bertanding dengan 2 orang gak boleh kalah kita, Pak. Itu standar minimal. Makanya Rasulullah mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, al-mu'minul qawi khairum minal mu'minadh dha'if wa likulli khair. Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, meskipun masing-masing punya kelebihannya. Kita tanya ibu-ibu, Bu, suka suami yang kuat atau lemah? Bu, suka suami yang kuat atau lemah? Tuh kan? Kalau urusan kuat kenceng suaranya. Kalau urusan ngasih makan lemes banget. Hati bapak-bapak kuat semua nih, ya. Subhanallah. Oke. Nah, apa yang terjadi dengan pola umat yang terdahulu? Allah mengajarkan kita kalau mau kuat 5. Di dalam surat Al-Anfal 45-46. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Ya, fathbutu. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa atiullaha wa rasulahu. Wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Innallaha ma'as sabirin. 5. Kata Allah, kalau kamu ingin menang umat Islam, ikuti petunjuk ayat ini. Pertama, harus teguh mentalnya ini. Bukan disebut fisik, Pak. Ya, makanya tentara Mesir tahun 67 ketika melawan Israel, senjatanya baru, modern. Ketika diserang sampai kabur, Pak. Kenapa? Mentalnya tempe. Takut mati. Ya, ambillah sama mujahidin, dia lawan itu. Yahudi itu, keteteran mereka. Sampai sekarang mereka ketakutan dengan Hamas yang ada di Gaza itu. Padahal kalau kita lihat dari mana itu kekuatan Hamas? Pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu. Teguhkan pendirianmu itu. Ya, jangan goyang. Makanya orang mukmin ini oleh Allah diibaratkan seperti pohon kurma. Pohon kurma itu akarnya kokoh, batangnya menjulang ke atas, buahnya manis. Dan tidak ada buah seperti buah kurma. Itu dalam penelitian jurnal American Scientist menyebutkan tidak ada buah selengkap vitaminnya seperti buah kurma. Ya, semua unsur ada di situ. Makanya bikin kuat kan? Karena itu semua unsur vitaminnya ada di situ. Orang pun seperti itu. Dia kokoh, tidak mudah tumbang. Kemudian dia menjulang ke atas, ibadahnya terus ke arah Allah. Dan menghasilkan apa? Akhlak mulia. Itulah buah kurma. Itu orang mukmin. Makanya orang mukmin itu ramah lingkungan dia seperti pohon kurma. Antum tahu, pohon kurma itu kalau ada hujan dia bisa menahan airnya 2 tahun. Beda dengan sawit ya. Ya, kalau ada hujan dia nggak bisa nahan, dia lepasin. Tapi kalau dia butuh dia cari. Makanya daerah sawit pasti apa? Panas. Tapi cobalah datang ke Madinah. Ya, di mana di situ ada kumpulan pohon kurma, pasti rindang dia. Di situ banyak air karena dia bisa menahan air. Karena apa? Orang mukmin itu seperti pohon kurma. Surat Ibrahim ayat 24-25. Alam tara kaifa daraballahu mathalan seterusnya. Jadi sekalian kokoh dan terus ibadah kepada Allah dan akhlaknya mulia. Ya, subhanallah. Ini
yang pertama. Yang kedua, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyaklah sama Allah. Ya, zikir ini juga banyak penjelasannya panjang. Ya, nanti lain waktu. Nah, kemudian ketiga adalah taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Karena sekalian ternyata racun kehidupannya apa? Dosa. Ya, semua dosa itu memberi racun dalam hidup ini. Kacaunya rumah tangga karena dosa. Ya, rusaknya ekonomi karena dosa. Rusaknya masyarakat karena dosa. Rusaknya negara karena dosa. Tutup itu dosa itu. Ayo kembali kita taat kepada Allah dan Rasul. Yang keempat, jangan kalian berpecah belah, nanti kalian hancur. Artinya harus apa? Harus bersatu. Ya, jangan berpecah belah, karena itu akan hilang kekuatan kamu. Dan yang kelima apa? Sabar. Sabar, karena Allah maha bersama dengan orang sabar ini. Lihat, 5 ini nggak ada dengan jumlah pasukan, nggak ada dengan jumlah senjata, nggak ada dengan materi-materi, nggak ada. Coba ini semuanya apa nih? Prinsip pegangan dalam jiwa kita ini, luar biasa. Ikhwan kabikum. Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Apa yang diajarkan oleh Allah dipraktekkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Lahirlah kekuatan baru yang merubah tatanan dunia dalam waktu hanya 23 tahun. Ya, Wali Songo itu bisa merubah Jawa itu 50 tahun. Saya tanya sama kawan-kawan yang ahli tentang Wali Songo. Apa rahasia? Kok Wali Songo ini bisa merubah Jawa dalam 50 tahun? Sementara kita sudah merdeka 75 tahun, masih ngap-ngapan. Kan? Dari merdeka sampai sekarang sudah berapa tahun? 75 tahun. Ini kita masuk generasi kedua. Generasi pertama itu 40 tahun, itu generasi pejuang. Generasi kedua, kata Ibnu Khaldun, generasi setengah pejuang. Tinggal 5 tahun. Setelah itu, kita akan masuk generasi ketiga. Dan generasi ketiga, sudah gak mau dia berjuang. Maunya main HP, maunya fast food, maunya disuapin. Mentalnya, mental tahu. Kalau ada tempe ini tahu. Lebih lemes lagi kan. Ya. Atau menjes tahu ya. Kalau orang Jawa Timur menjes ya. Mendoan kayak mendoan lah. Lemes gitu kan. Ikhwan wa akhwat, makanya generasi berikutnya harus kita kembalikan menjadi generasi pejuang. Supaya mereka siap untuk merubah keadaan ini. Ya, apa yang menjadi tertinggal kita harus kejar itu. Nah, cara mengejarnya itu 17 langkah. Saya telepon komunikasi dengan ulama di luar negeri sana. Menanya pertanyaan dia. Gimana caranya kamu bisa menang? Saya bilang 17 langkah. Saya sampaikan karangan saya ini. Saya sebutkan 1, 2. Sampai 9 kata dia cukup. Udah cukup itu gitu. Subhanallah. Ya, makanya ini perlu dipraktekkan. Ya, barakallahu saudara sekalian. Ini yang kemudian harus menjadi perhatian kita. Ya, bagaimana umat ini sadar ya atas posisinya sehingga kemudian ikuti pola para sahabat yang dididik oleh Rasulullah sampai merubah tatanan kehidupan sampai 2 superpower Parsi dan Romawi jatuh di tangan mereka. Jadi pada saat Parsi yang jatuh pertama itu komandannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jumlah umat Islam pasukannya 60.000. Runtuh itu. Kenapa? Karena Kisra merobek-robek surat Nabi. Ketika Nabi pada waktu setelah berjanji Hudaybiyah, beliau menulis surat kepada para pemimpin-pemimpin besar itu. Heraklius raja Romawi. Ya, Kisra itu raja Parsi. Ya, begitu pula pemimpin-pemimpin negeri lain. Rasulullah kasih surat Nabi yang diterima oleh Kisra disobek-sobek. Sehingga utusan Nabi mengatakan, ya Rasulullah, suratmu disobek-sobek oleh Kisra. Kata Nabi, semoga Allah merobek kekuasaannya. Dan betul-betul hancur leburlah kekuasaan Yazdajir Kisra Parsi itu dan jatuh ke tangan umat Islam. Khalifahnya waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu 60.000 pasukan itu, saking banyaknya ghanimahnya, bagi setiap orang 12.000 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,2 gram. Ya, kalikan 4,2 gram kali 12.000 dinar itu.
Kaya semua itu pasukan. Luar biasa. Kemudian baru runtuhlah kekuasaan Romawi yang ada di Syam. Sehingga Palestina diserahkan kepada Umar Khattab kunci gitu. Luar biasa. Bagaimana para sahabat itu menjadi kuat? Nah, ada 5 yang itu kata Imam Malik tidak akan mungkin umat yang terakhir ini akan berjaya kecuali dengan mengikuti pola yang pernah jaya para pendahulunya itu. 5. Nah, ini yang perlu kita praktekkan. Yang pertama, luzumul jamaah, menjaga kesatuan umat ini. Jangan berpecah belah. Ayo kita berangkulan, ayo kita bergandengan tangan, ayo kita sama-sama ahlu sunnah, kita menegakkan Islam, memenangkan Islam. 1, menjaga persatuan. Yang kedua, ittiba'us sunnah, hidupkan sunnah. Ya, ajarkan itu. Ya, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud. Ajarkan itu sunnah. Ya, sunnah poligami aja. Ya, sunnah apa ya, semua diajarkan Nabi, amalkan itu. Hidupkan sunnah. Kemudian ketiga, tilawatul Quran. Banyak baca Quran. Jangan ada sehari tidak baca Quran. Itu supaya apa? Kita terhubung dengan Allah SWT selalu kan? Al-Quran itu. Kemudian yang keempat, memakmurkan masjid-masjid. Saya dengar satu kecamatan ini ada 8 masjid, betul? Ya, ada banyak puluhan musola ini. Bagaimana kita hidupkan itu? Ya, ini pusat peradaban. Masjid-masjid ini, musola-musola itu pusat peradaban umat Islam. Makanya Nabi memulai peradaban Islam dari mana? Dari masjid. Ya, makanya kita hidupkan masjid ini. Ya. Kemudian yang kelima, al-jihadu fisabilillah. Siap berjihad di jalan Allah. Siap? Berapa tadi? 5. Coba pemuda ini, kamu sebutkan yang pertama apa? Menjaga keutuhan jamaah, persatuan umat. Yang kedua? Apa? Poligami, sembarangan ngomong. Ittiba'us sunnah. Ittiba'us sunnah. Yang kedua, tiga. Bu, tilawatul Quran. Yang keempat, memakmurkan masjid-masjid. Ya, bu ikut memakmurkan masjid, bikin makan buat jamaah masjid. Yang kelima, jihad fisabilillah. Masya Allah, lahirkan mujahidin dari anak-anak kalian. Ya, karena itu akan menjadi kebanggaan orang tua nanti di hadapan Allah SWT. Lihat itu para sahabatnya, luar biasa. Anas bin Malik itu pembantu Nabi. Pembantu itu bukan orang hina, dia mulia. Dia cari kerjaan dia. Ya kan? 10 tahun dia membantu Nabi. Yang hebat kata Anas, selama saya membantu Nabi, saya tidak pernah dimarahin sama Nabi. Dan Anas ini didoakan oleh Nabi. Makanya kalau punya pembantu jangan lupa doain pembantumu. Ya, jangan supaya betah aja. Di banyak orang doain pembantunya supaya betah. Bukan. Lihat Nabi mendoakan sahabat Anas bin Malik. Allahumma tawil umrahu. Ya Allah panjangkan umur anak ini. Ya, wa aktsir malahu. Perbanyak anaknya. Wa waladahu. Perbanyak hartanya. Ya waladahu, perbanyak anaknya. Waghfir lahu, ampunkan dosanya. Apa? 4. Ya Allah, panjangkan umurnya anak ini. Banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Dan apa? Ampunkan dosanya. Kalau seandainya kita dapat doa itu dari Nabi gimana itu? Siap kita? Hah? Siap gak nanggung doa itu? Karena doa itu ada konsekuensinya itu. Apa konsekuensinya? Kemudian kata Anas, atas doa Nabi ini, umurku dipanjangkan sama oleh Allah 100 tahun lebih. Suka gak panjang umur? Hah? Ini banyak doanya, ya Allah panjangkan umurku. Udah tua renta masih panjangan umurku. Gak kepin mati dia. Ya. Tapi itu normal. Orang ingin apa? Panjang umurnya. Tapi yang ketiga, anaknya 100 lebih. Anas bin Malik berapa? 100 lebih. Bu, bisa nggak melahirkan anak sampai 100 lebih sendirian? Bu, mana bisa? Kira-kira istrinya berapa ini? Hah? Luar biasa. Kata Anas bin Malik, saya kuburkan anakku dengan tanganku sendiri 100 orang. Anas bin Malik menguburkan anaknya berapa? 100 orang.
Subhanallah. Berapa banyak anaknya itu? 100 lebih anak. Subhanallah. Ini baru 2. Berat amat. Baru 1, 2 udah berat amat. Gimana ke puluhan? Gimana sampai 100 begitu kan? Makanya jangan suka ngeluh. Ya, hadapin itu. Masa kalau sama cecak? Ya? Ingat-ingat itu cecak itu. Luar biasa. Yang hebat lagi itu ikan arwana. Ikan arwana itu di dalam air kan. Makanannya apa? Cangkrik. Makanya orang jadi cangkrik ngasih makan sama ikan arwana. Gimana coba itu? Dia di air sementara cangkrik di darat. Tapi nyampe juga sekalian. Makanya jangan takut rezeki. Jangan takut rezeki. Masing-masing sudah ada bagiannya. Enggak usah iri. Kenapa dia kaya, saya miskin? Enggak usah iri. Karena kebahagiaan tidak terkait dengan apa? Dengan materi. Kawan berkabikum. Kembali kepada apa yang tadi diajarkan tentang para sahabat ini. Ya, dan yang keempat terakhir, semoga Allah ampunkan dosanya Anas bin. Ini kualitas pembantunya nih. Apalagi yang lain coba itu kan. Dahsyat. Ya. Makanya 5 itu pola. Nah, kemudian analisa Imam Nawawi. Umat ini akan hebat kalau 4 ini bergerak. Yang pertama ulamanya bergerak. Jadi ulama itu bukan cuma ngajar pulang. Bukan. Memang Nabi begitu. Dari masjid pulang tidur. Bikin anak pulang terus tidur. Gitu. Enggak. Ulama itu harus bergerak. Gitu. Gerakkan umat ini. Pinterkan umat ini. Sadarkan umat ini. Termasuk membangun kesadaran umat ini. Bangun kekuatan umat. Yang kedua apa? Pejabatnya ini. Ini ada lurah. Ya, nanti ada camat, ada bupati, ada apa? Nanti sampai kepada atas itu. Kalau kemudian penguasa itu membackup umat ini, akan dahsyat. Ini 2. Ya, ilmu dan kekuasaan akan hebat. Yang ketiga, logistik para pengusaha. Ya, orang yang sudah punya usaha, sudah punya penghasilan, jangan lupa infak, sedekah, zakat, wakaf, semua yang menjadi bagian yang kita titipkan insya Allah Subhanahu wa taala. Harus ada itu. Untuk apa? Bensin ya. Untuk apa? Logistik kan. Nah, yang keempat kata Imam Nawawi, doanya orang-orang yang fuqara dan masakin. Jangan lupakan itu. Ya, orang fuqara dan masakin itu doanya nembus langit itu. Makanya jangan main kamu sama orang fuqara dan masakin itu. Nabi itu dekat sama mereka itu. Nah, bahkan Nabi ingin supaya mati bersama mereka, ya, dikumpulkan dengan mereka nanti surga. Makanya surga itu terbanyak siapa? Orang miskin. Ya, karena apa? Enggak ada beban, banyak orang miskin. Ya, makanya sekarang saya mau tanya, lebih banyak mana orang miskin atau orang kaya yang bahagia? Lebih banyak? Lebih banyak mana? Orang miskin atau kaya orang bahagia? Mau miskin? Benar nih. Mau miskin sama kaya? Kaya lah. Ya. Tapi orang miskin biasanya keluarnya cuma satu, maafi fulus. Tapi orang kaya nggak bisa makan ini, nggak bisa tidur. Wah, sekut masalah itu kan. Ya, subhanallah. Enak orang kaya atau miskin? Ni'mal malus salih lil abdis salih. Sebaik-baik harta ya di tangan orang yang saleh, sehingga dia suka berinfak, suka memberi. Ya, subhanallah. Ala kulli hal. Kata iman jadi berapa? Inilah unsur kekuatan. Kalau 4 ini bersatu akan jadilah kekuatan. Saya tambahin 2. Ya. Itu kan masa Imam Nawawi abad ke-5 suka 6. Masa itu. Sekarang ini yang kita hadapi ini tantangannya jauh lebih berat. Ya, dengan teknologi, dengan segala macamnya itu. Ya, cukup apa? Berat kita hadapi ini. Di 2030 berkirakan 4 miliar pekerjaan manusia akan hilang. Ya. Nanti ibu-ibu itu di rumah sudah nggak boleh kerja. Robot yang kerja. Sekarang sudah diciptakan robotnya. Ya.
namanya Sofia. Nanti Sofia ini disuruh sama tuh bapak, Sofia bersihkan rumah, siap bos, siap rapi si robot ini. Ya, tapi ibu nggak usah cemburu sama Sofia karena dia robot, Bu. Sofia bikin masakan enak, siap, bikinin sama Sofia. Ya, ini sudah berjalan. Bahkan Sofia ini sama Saudi Arabia dikasih warga negara, ya, karena pinter dia. Ya, sekarang nanti ibu-ibu yang nggak mau servis suaminya akan diganti sama Sofia. Bu, makanya jangan nggak servis, ya Bu. Bapak-bapak, nanti sudah nggak ada lagi sopir mobil. Sekarang udah mulai dilaksanakan di Jepang. Bis mobil sudah nggak pakai sopir, pakai remote. Ya, nanti pilot-pilot pesawat sudah nggak pakai pilot, semua pakai remote. Dokter sudah nggak ada dokter, robot, bot, aku sakit bot. Ya, robot periksa ngasih obat. Oh, obatmu ini, dia ngasih resep. 4 miliar pekerjaan manusia akan hilang dengan robot. Tetapi pekerjaan tani tidak akan bisa hilang. Selama orang butuh makan. Orang butuh makan enggak? Betul. Makanya aman. Ini para petani wilayah Dieng aman. Nah, tinggal ditingkatkan produktivitasnya. Bagaimana supaya menghasilkan banyak? Kalau sehektar bisa cuma 6-7 ton, sekarang bagaimana bisa sampai 17 ton? Itu ada berhasil. 1 hektar bisa menghasilkan 17 ton. Itu seorang kiai di Pokerto sudah bisa menghasilkan. Nah, nanti ada mengembangkan peternakan, mengembangkan pertanian, perdagangan dan seterusnya itu. Nah, ini akan terus kita butuhkan. Dan ke depan, lihat omongan saya ini. Ya, wallahu alam, ini perkiraan dari analisa-analisa dan perkembangan yang terjadi. Begitu cepatnya. Nanti orang sudah nggak mau lagi tinggal di kota-kota. Di sini akan penuh orang-orang pendatang baru nanti. Kenapa? Kerja cukup di rumah. Oleh sekarang ini, dengan COVID-19 ini banyak orang kerja di rumah, sudah nggak perlu lagi ke kantor. Gedung-gedung disewa nggak laku semua. Nah, orang akan tinggal di kampung-kampung, desa-desa. Kebutuhannya dari mana? Pakai drone. Dari Jakarta kirim ke Dieng. Pakai drone. Dulu yang kayak strateg-strateg yang dulu kita lihat hayalan, sekarang kejadian semuanya. Luar biasa. Ilmu pengetahuan berkembang cepat. Nah, makanya harus diantisipasi. Ya, kita harus juga memodernisasi semuanya. Karena itu semua alat. Teknologi itu hanya alat. Yang penting siapa? Manusianya ini. Manusia tetap harus bahagia. Dan nanti ke depan orang itu akan sangat bergantung dengan pangan, Pak. Makanya ketahanan pangan ini harus kita kuatkan kampung kita ini, ya. Semoga ini bisa dijalankan. Kemudian penelitian yang lain ini menggoncang Israel. Penelitian Dr. Majid Kailani, beliau ini alumni Amerika, warga Yordan, meneliti mengapa kok Salahuddin itu berhasil memukul mundur pasukan Salibis itu di daerah Palestina. Kok bisa itu? Ternyata ada 3 unsur kekuatan yang dihasilkan dari kemampuan Salahuddin memimpin umat. Yang pertama, ada gerakan ulama. Waktu itu yang bergerak siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pada masa Salahuddin Ayyubi. 70 tahun mereka bergerak menyiapkan umat. Siapa lagi? Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan dikira itu. Syekh Abdul Qadir Jailani menyiapkan umat, menyiapkan para kader. 1. Ini penelitian penting. Berarti ulama-ulama harus bergerak. Yang kedua, power of mak-mak, gerakan ibu-ibu. Makanya kalau polisi udah ibu-ibu yang bergerak, terus gak bisa ngomong itu. Tidak, angkat tangan. Itu ibu-ibu kalau udah turun tangan, siapa yang berani sama ibu-ibu? Coba, ya kan? Siap, Bu. Allahu Akbar. Bangun kekuatan ibu-ibu itu. Subhanallah, ibu harus jadi wanita hebat. Ya. Anak saya perempuan saya siapkan 2 jadi ilmuwan. Alhamdulillah berhasil. Ya, karena perempuan ini harus dipinterkan. Dibikin jadi ilmuwan. Apakah nanti jadi pengusaha, apoteker kah, apakah dokter kah atau apa? Ya, ilmuwan
Hai, persiapkan anakmu. Ya, subhanallah. Gerakan ulama di backup oleh gerakan ibu. Yang ketiga, kepemimpinan yang solid. Ini hasil penelitian. Kata Israel ketika membuat buku ini jangan sampai atau ke tangan umat Islam secara meluas. Nanti Yahudi bisa kan tergeser posisinya. Nah, ini kita pahami ini. Ya, makanya kepemimpinan harus solid nih, ya, untuk menjadi satu kekuatan. Oke. Selebihnya ini kekuatan, kemampuan dan daya tahan manusia dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam. Bagaimana kita bertahan sampai dapat husnul khatimah, ya. Nah, ini kekuatan, ini intinya ini. Intinya ini. Kekuatan ilmu dan Al-Qur'an, karena itu peradaban Islam adalah ilmu. Kemudian latihan memanah itu untuk fokus. Ya, memanah itu Pak, itu butuh apa? Butuh kecerdasan, butuh fokus, butuh apa? Membiasakan diri. Kan tidak diajarkan, ya, kata Umar itu, ajarkan anakmu memanah, naik kuda dan berenang. Itu apa itu? Untuk supaya fisiknya bagus. Ya. Kemudian satu orang mengalahkan 10 orang. Ini awalnya, kemudian diringankan menjadi lawan 2 orang. Oke. Nah, rumus kekuatan potensi rohani. Masing-masing ini punya apa? Potensi rohani. Makanya apa yang menjadikan orang kena COVID-19? Tadi apa? Daya imunitasnya apa? Melemah. Mudah marah-marah, mudah stres. Aku pusing. Udah ketinggian. Ini stres. Ya, terus gak bisa tidur. Ya. Bapak Ibu kalau bisa tidur kenapa? Mikirin utang. Ya, mungkin ada masalah kan? Kalau dulu para sahabat gak bisa tidur karena mikir akhirat. Kita gak bisa tidur mikirin dunia coba aja. Nah, itu. Makanya ini rohani kita harus kuat, ya. Dan rohani kuat kalau terhubung dengan Allah SWT. Ya. Kemudian potensi akal. Ini harus kita cerdaskan. Ya, karena penelitian menyebutkan perubahan manusia untuk merubah dari terbelakang sampai maju harus lewat pendidikan. Ya, makanya musuh-musuh Islam itu yang dirusak 3. Yang pertama dirusak apa? Keluarga. Ya, pimpinan keluarga. Kalau udah bapak pimpinan keluarga rusak, maka rusaklah keluarga itu. Contohlah. Yang kedua dirusak guru-guru, ya, supaya guru ini rusak nanti muridnya apa? Rusak. Yang ketiga ulama pancang masyarakat ini. Tiga ini akan dirusak oleh mereka. Nah, akal kita harus menyadari itu supaya kita bentengin, jangan sampai kita dirusak. Istilahnya apa tadi? Kalau dalam undang-undang tadi apa? Melindungi tumpah darah supaya tidak dirusak. Termasuk narkoba, minuman keras, ya, dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ini adalah akan menjadi wilayah wisata kan. Wilayah wisata itu akan banyak orang-orang yang maunya maksiat. Ya, makanya masyarakat harus melindungi dan boleh ada orang maksiat. Ya, narkoba dilarang, minuman keras dilarang, kemudian free sex itu seks bebas dilarang, ya, dan semua yang dapat mengarah ke maksiatan tutup pintunya. Karena ini akan merusak tatanan kita. Ya, kewajiban kita untuk melindungi masyarakat kita dari seluruh. Saya ingatkan ulama-ulama di NTB. Ya, waktu itu ketua majelis ulamanya itu Tuan Guru Sofwan rahimahullah, saya dipanggil diundang untuk mengarahkan para ulama apa masukan-masukan NTB. Saya bilang saya datang ke NTB. Keluar dari airport, saya lihat tidak ada dakwah. Ya, harusnya orang-orang asing ketika datang sudah dikasih brosur-brosur tentang Islam, didakwain, ya. Ini enggak ada dakwah. Pertama digili-gili itu kan nggak ada dakwahnya. Nah, ketika wisata itu datang, dia nggak cuma datang membawa devisa, dia bawa penyakit juga. Nah itu penyakitnya apa tadi? Itu minuman keras, narkoba, seks bebas. Itu kita tutup pintunya itu. Nah, karena nanti ini wilayah wilayah wisata harus kita usahakan kita minimalisir sekecil-kecilnya supaya itu hilang, sehingga nanti masyarakat kita menjadi aman lingkungannya, jauh dari maksiat kan. Nah, kemudian potensi beraksi. Nah, ini nggak bisa cuma ceramah tok, ini nggak bisa. Makanya ceramah itu nggak bisa merubah keadaan, Pak. Ya, UAS itu datang ke rumah saya. Dia menceritakan bagaimana dia kalau ceramah kan bukan segini,
Jutaan orang yang datang. Apalagi sekarang Habib Rizik ini. Wah, luar biasa itu. Kemarin itu sampai jutaan itu. Ya, luar biasa. Tapi kalau ini tidak dikelola dengan baik, potensi sosial ini harus dirubah menjadi potensi ekonomi. Harus menjadi potensi politik. Harus menjadi potensi-potensi yang lainnya. Nah, akan jadilah kekuatan itu. Jadi nggak bisa cuma kerumunan orang. Makanya ceramah, tabligh akbar ini hanya menyadarkan, mengingatkan saja. Tidak bisa membangun kekuatan. Ini hanya untuk apa? Dorongan awal gitu. Makanya harus ada dimensi faktual ini, harus ada action. Nah, ayo kita satu ke umat. Ya, kita tadi apa? Meramaikan masjid, kita bangun ekonomi kita, ayo kita berbagi ya dengan satu sama lain. Jangan pelit. Ya, nanti kamu ke kuburan nggak mungkin sendirian lah. Ya, ada nggak orang ke kuburan sendirian? Nggak ada, maka jangan pelit sama masyarakat. Suka kasih itu, berilah sesuatu yang lain kepada masyarakat ini kan. Nah, supaya nanti kalau kita mati banyak nguburin kan, masya Allah. Nilainya besar itu insya Allah Taala. Nah, inilah kemudian jadilah kekuatan besar. Rumusnya di sini nih, ya. Saya tidak bahas yang 17 karena ini nggak akan habis sampai subuh. Kan? Mau nggak sampai subuh? Mau pasti kan? Nah, ini diantaranya, nih poin-poin pokoknya nih. Saya bacain aja. Pertama, kekuatan ilmu. Harus dipintarkan nih umat kan. Kedua, kekuatan iman. Iman harus ditingkatkan. Yang keempat, yang ketiga, kekuatan kepribadian. Jangan sampai meliuk, jadi munafik nanti kan. Kemudian kekuatan masyarakat. Ini masyarakat harus gotong royong grup ini. Kekuatan keluarga, potensi daya tahan keluarga harus kita jaga, ya, masuk surga rame-rame. Kemudian potensi amal, terus beramal, ya. Kemudian yang ketujuh, kekuatan harta, berinfak, bersedekah, itu akan menjadi apa? Bantuan bagi mereka yang nggak mampu, yang nggak bekerja nanti dikasih apa modal, berikan pelatihan supaya nanti kekuatan dakwah ini seperti ini kan, masjid taklim, terus TPA, terus pesantren, semua yang taklim itu akan membangun kekuatan dakwah kita. Kemudian kekuatan pendidikan Islam. Nah, anak kita harus pintar itu. Kalau bisa sampai profesor, ya, saya profesor insyaallah. Dan saya berharap masyarakat di sini carilah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar. Ayo dukung anak ini, ya, supaya nanti jadi pioner ke depan buat masyarakat sini. Ya, makanya orang hebat itu tidak banyak. Kita harus cari siapa di antara anak kita. Biasanya tandanya apa? Suka ranking sekolahnya. Nah, kalau anak itu ranking terus, perhatikan ini anak berarti pinter nih. Ya. Nah, dipersiapkan nanti untuk sekolah berikutnya. Kalau nggak mampu, ayo kita bareng-bareng. Nah, makanya nanti dibentuk Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal itu pengumpulan dari infak, sedekah, zakat dan sebagainya. Salurkan ke umat lagi. Baitul Tamwil untuk memodali. Ya, nah, ini supaya umat ini ekonominya kuat. Ya, nah, itu harta itu. Ya, kemudian apa tadi? Pendidikan Islam supaya hebat anak-anak kita. Yang sebelum kekuatan media Islam, media juga penting. Ya, baik itu sekarang WhatsApp, Facebook dan sebagainya itu. Ya, saya bikin status setiap hari itu ada nilai dakwahnya. Saya tadinya belum tahu, baru 3 bulan yang lalu. Ternyata status ini dilihat banyak orang. Akhirnya setiap hari saya isi nilai dakwah di situ, ungkapan kata-kata yang bisa mendorong untuk dakwah. Kemudian kekuatan politik Islam. Nah, kita mulai sekarang tata ini. Memang kelemahan umat Islam selama ini di politik. Bayangkan 87% umat Islam yang mau ke partai Islam cuma kurang dari 30%. 57% orang Islam nyebrang ke partai-partai sekuler itu. Ya, mungkin karena mereka ngasih duit mereka kan. Nah, ini makanya kita kembalikan politik umat ini untuk kejayaan umat Islam sendiri. Kemudian yang ke-11 kekuatan hukum Islam. Nah, ini sudah mulai ada undang-undang wakaf, undang-undang zakat, undang-undang macam-macam itu ada 12 undang-undang yang itu sudah diserap dari hukum Islam. Nah, ini terus diperjuangkan, ya. Kemudian 13 kekuatan muslimah itu. Ya, the power of ma'am itu. Kemudian kekuatan strategi. Enggak mungkin kita jalan tanpa strategi. Harus ada langkah-langkah strategis. Kemudian kekuatan intelijen. Nah, ini yang merusak kita kalau kita tidak ngerti intelijen. Ya, diadu domba macam-macam itu. Nah, itu harus kita tutup. Kemudian kekuatan kader Islam. Ini anak muda-muda nih. Harus kita siapkan supaya mereka
siap membackup kekuatan umat. Kemudian kekuatan jaringan muslim harus ada nih rangkaian dari daerah sini ke daerah lain sampai tingkat nasional. Ya, alhamdulillah kita sekarang dalam waktu 4 tahun bisa menghasilkan kira-kira 5.000 dai lebih. Ya, alhamdulillah kita sebarkan ke daerah-daerah yang terluar sana supaya meminterkan umat. Ya, saya targetkan dalam waktu setahun, setiap tahunnya itu harus bisa melahirkan 5.000 dai. Ya, siap nggak di sini tempatkan para dai? Nah, siap nggak di sini tempatkan para dai? Nah, untuk mendidik umat ini supaya pintar, anak-anak bapak ibu supaya jadi anak-anak hebat. Ya, nah ini untuk penguatan-penguatan ke depan. Saya targetkan setiap tahun harus bisa melahirkan 5.000 dai dengan apa? Jaringan yang ada itu. Nah, kemudian itu saya barangkali 17 langkah. Ya, nanti kalau mau tambah silakan lagi. Kalau mau yang punya ide gagasan lain silakan saja. Karena ini kan rembukan ya. Ya, bukan hanya pendapat saya, tapi nanti ini akan diperkaya dari masukan-masukan sampai nanti menjadi satu konsep matang buat umat Islam. Karena waktu sudah jam 8, kayaknya sudah mulai lesu. Ya, kita cukup sampai di sini saja. Insya Allah ketemu sholat subuh berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan sebanyak ini bahkan lebih. Ya, menunjukkan apa? Bahwa kita ini serius dalam membela Islam insya Allah. Jazakumullah khair. Terima kasih atas Bapak Jeripaya panitia yang telah susah payah, pada kawan-kawan yang pengawal dari Kokam. Jazakumullah khair semua atas undangan di tempat yang mulia ini. Semoga Allah kabulkan kita di dunia sampai di surga insyaallah. Jazakumullah khair. Billahi hidayah. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita salat berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.